Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nurul Fadlilah, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Performance Analytics Kimia Farma Business Year tahun 2020 hingga 2023. Saya adalah seorang lulusan baru dari jurusan Statistika Universitas Islam Indonesia dengan IPK 3,78 yang memiliki minat besar di bidang analisis data dan beraspirasi menjadi seorang data analis. Saya terbiasa menggunakan Microsoft Office, RStudio, Tableau, Looker Studio, SQL, dan Python. Selama berkuliah, saya juga aktif berorganisasi dan pernah menjabat sebagai sekretaris umum lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas, di mana saya mengasah kemampuan administrasi, komunikasi, kerja tim, dan manajemen waktu saya. Saya antusias untuk mengolah data menjadi insight untuk dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa sertifikat yang telah saya miliki yaitu yang pertama ada Certified International Specialist Data Visualization yang diterbitkan oleh Pasas Institute. Kemudian ada Review Mini Course Intro to Data Analytics, ada TOEFL ITP Test dengan skor 493 yang diterbitkan oleh ITS, kemudian ada Digital Skill Area Microsoft Excel Bootcamp. Selanjutnya, mengenai perusahaan Kimia Farma, yaitu perusahaan farmasi BUMN tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817 dan dinasionalisasi pada tahun 1958. Sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, Kimia Farma bergerak di bidang produksi obat-obatan generik dan branded, distribusi farmasi, serta layanan kesehatan melalui jaringan apotek yang tersebar luas di seluruh Nusantara. Kimia Farma berperan strategis dalam menyediakan akses obat terjangkau bagi masyarakat Indonesia serta mendukung program kesehatan nasional. Dengan visinya yaitu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Memiliki tiga misi, yaitu yang pertama melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail, farmasi, dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Yang kedua, mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia profesional. Yang ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Kemudian, mengenai proyek portofolio yang saya lakukan, Kimia Farma sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia tentunya membutuhkan sistem monitoring kinerja bisnis yang efisien dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk membangun dashboard analitik yang menyajikan performa bisnis Kimia Farma selama tahun 2020 hingga 2023 menggunakan Google Looker Studio. Dari dashboard tersebut, perusahaan dapat menganalisis performa penjualan, rating, dan distribusi produk kimia farma dari tahun ke tahun di seluruh Indonesia agar dapat mengidentifikasi tren, peluang, serta area yang perlu ditingkatkan. Sebelum membuat dashboard, terlebih dahulu dilakukan penggabungan dan pengolahan data menggunakan Google BigQuery dari 4 tabel utama yang tersedia, yaitu ada KF Final Transaction, mencakup data transaksi seperti harga produk, diskon, dan customer. Ada KF produk, berisi informasi produk seperti nama, kategori, dan harga. Kemudian ada KF inventory, memuat data ketersediaan stok produk. Kemudian ada KF kantor cabang yang berisi informasi lokasi cabang, kategori cabang, dan rating cabang. Untuk melihat video penjelasan dari proyeknya dapat diklik pada tulisan Project Explanation Video here. Selanjutnya, langkah pertama yang dilakukan yaitu mengimport dataset ke dalam Google BigQuery. Dengan cara yang pertama membuat project baru dengan nama Rakamin KF Analytics, kemudian membuat dataset baru dengan nama Kimia Farma, lalu membuat tabel baru dengan mengupload data yang sudah didownload sebelumnya, yaitu KF Final Transaction, KF Product, KF Inventory, dan KF Kantor Cabang. Apabila keempat data tersebut telah terupload, maka akan terbentuk suatu dataset bernama Kimia Farma yang memiliki 4 tabel, yaitu KF Final Transaction yang terdiri dari 8 kolom, kemudian ada KF Inventory yang terdiri dari 5 kolom, ada KF Kantor Cabang yang terdiri dari 6 kolom, dan KF Produk yang terdiri dari 4 kolom. Nantinya keempat
tabel ini akan digabungkan menjadi satu tabel analisa yang akan diolah untuk membuat dashboard. Nah, tabel analisa yang telah diolah dapat dilihat di gambar sebelah kiri. Tabel tersebut dihasilkan dari penggabungan tabel yang ada, berisi kolom-kolom yang relevan dan penting untuk menghasilkan analisis menyeluruh terhadap penjualan, profitabilitas, performa produk, dan evaluasi cabang. Di sini tabel tersebut didapatkan dari kolom-kolom keempat tabel tadi, namun terdapat penambahan kolom atau data baru yaitu persentase gross laba, net sales, dan net profit yang dihasilkan dari agregasi datanya. Nah, untuk membuat tabel analisa tadi, maka digunakan sintaks BigQuery untuk membuat tabel yang terpadu dengan menggabungkan tinggal tiga tabel utama, yaitu KF Final Transaction, KF Product, dan KF Kantor Cabang. Tujuan utamanya yaitu untuk menyiapkan satu tabel komprehensif yang siap dianalisis di Looker Studio. Untuk melihat sintaks BigQuery-nya dapat diklik di link berikut. Nah, di sini dapat kita lihat sintaksnya. Di sini ada perintah untuk create or replace tabel, eh, nama project, dot, nama dataset, kemudian ada nama tabelnya. Di sini perintah tersebut digunakan untuk membuat tabel baru bernama tabel analisa di dataset kimia farma pada project Rakamin KF Analytics. Kemudian ada perintah select untuk memilih kolom-kolom yang ingin dimasukkan ke dalam tabel analisa. Di sini kita memilih ada T.transaction ID, T-date, kemudian ada P.product name. Itu artinya kita memilih eh, kolom transaction ID dari tabel T, di mana tabel T itu adalah alias atau nama lain dari tabel KF Final Transaction. Kemudian untuk P itu adalah alias atau nama lain dari tabel KF Product, dan C itu adalah alias atau nama lain dari KF Kantor Cabang. Di sini digunakan alias untuk menyingkat nama tabelnya agar lebih efisien. Setelah kita memilih beberapa kolom ini, kita juga menghitung harga setelah diskon untuk mendapatkan kolom atau data baru yang berisi net sales. Kemudian kita juga menghitung persentase gross laba untuk mendapatkan kolom atau data baru persentase gross laba dengan ketentuan sebagai berikut menggunakan fungsi case dan when. Begitu juga dengan net profit, ini digunakan fungsi case dan when untuk memperoleh kolom baru atau data baru net profit. Kemudian kita memilih lagi beberapa kolom dari tabel T dan C, yaitu KF Final Transaction dan KF Kantor Cabang. Yang terakhir ada fungsi from dan join. Di sini digunakan untuk menggabungkan tiga tabel, yaitu KF Final Transaction, KF Product, dan KF Kantor Cabang dengan relasi foreign key. Di sini digabungkan dengan kolom Product ID dan juga Branch ID. Setelah kita melihat sintaksnya, kemudian dapat terbentuk satu tabel bernama tabel analisa tadi. Nah, tabel analisa tadi dihubungkan ke dalam Looker Studio untuk dibuat sebuah dashboard. Dashboard yang telah saya buat dapat dilihat di link yang telah saya cantumkan. Di sini terdapat beberapa informasi yang relevan dengan eh, performa bisnis kimia farma dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Maka dari itu kita akan membreakdown satu-satu informasinya. Yang pertama, terdapat informasi total revenue per year, yaitu grafik yang menunjukkan tren pendapatan tahunan kimia farma dari tahun 2020 hingga 2023. Pendapatan perusahaan mengalami fluktuasi ringan selama 4 tahun terakhir, dengan puncak pendapatannya itu pada tahun 2022 yang mencapai 87 miliar, namun tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan secara konsisten.
Kemudian ada pie chart, percentage of transaction per product, yang menunjukkan proporsi transaksi berdasarkan nama produknya. Di sini dapat dilihat bahwa transaksi paling banyak itu terjadi pada produk obat penenang dan psikotropika sebesar 20,1%, yang menunjukkan bahwa kategori ini adalah produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Sementara produk lain memiliki distribusi yang lebih merata namun persentase lebih rendah. Kemudian ada informasi scorecard dan juga filter interaktif. Bagian tersebut berguna untuk memberikan gambaran umum kinerja bisnis secara cepat. Terdapat informasi total transaksi yang mencapai lebih dari 672.000, kemudian ada total penjualan yang mencapai lebih dari 346 miliar, dan total pendapatannya yang mencapai lebih dari 98 miliar. Selain itu, terdapat filter interaktif untuk memfilter tahun, provinsi, dan nama produk yang diinginkan pengguna. Kemudian terdapat geographic distribution of net profit across provinces yang menampilkan peta geografis distribusi total profit per provinsi di Indonesia. Geomap tersebut dapat membantu pengguna mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis berdasarkan keuntungan bersihnya, serta mengevaluasi efektivitas cabang di masing-masing provinsi. Semakin merah warna provinsinya, maka semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh provinsi tersebut. Dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan total profit tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Kemudian ada tabel top 5 branch with high branch rating but low transaction rating, atau 5 cabang teratas dengan rating cabang tinggi namun memiliki rating transaksi rendah. Tabel ini dapat membantu mengidentifikasi potensi cabang yang belum dimaksimalkan agar bisa dilakukan evaluasi strategi pemasaran, promosi, atau operasional untuk meningkatkan aktivitas transaksi di lokasi tersebut. Kemudian ada diagram batang top 5 products by total revenue, yaitu menampilkan 5 produk teratas berdasarkan total pendapatannya. Produk yang berkaitan dengan kesehatan mental dan penghilang rasa sakit itu berkontribusi besar terhadap pendapatan, sehingga dapat dijadikan fokus strategi penjualan. Kemudian terdapat diagram batang top 10 total transaction by province dan top 10 net sales by province. Dari kedua diagram tersebut, terlihat bahwa daftar 10 provinsi teratas pada total transaksi dan total penjualan bersih atau net sales itu sama. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi tersebut tidak hanya memiliki volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan dan penjualan. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat adalah kontributor utama dalam hal jumlah transaksi dan penjualan bersih, menunjukkan potensi pasar yang besar di wilayah ini. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa total pendapatan tahunan dari tahun 2020 hingga 2023 itu relatif stabil di kisaran 86 hingga 87 miliar, tanpa menunjukkan peningkatan signifikan. Produk dengan kategori psycholeptic drugs, hypnotic and sedative drugs menjadi produk yang paling mendominasi baik dari segi persentase transaksi maupun total pendapatan dengan penjualan mencapai 59,4 miliar rupiah. Dari sisi wilayah, 10 provinsi teratas dengan total transaksi terbanyak juga merupakan provinsi yang menyumbang penjualan terbesar, menunjukkan konsistensi antara volume penjualan dan pendapatannya. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kontribusi tertinggi baik dalam jumlah transaksi maupun penjualan. Namun, distribusi profit antar provinsi masih menunjukkan ketimpangan, di mana beberapa wilayah seperti Kalimantan dan wilayah timur Indonesia memiliki profit yang jauh lebih rendah. Selain itu, terdapat beberapa cabang seperti di Jambi, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan itu memiliki rating cabang tinggi, namun rating transaksinya rendah, mengindikasikan adanya potensi pasar yang belum dikelola secara optimal. Maka dari itu, saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan performa bisnis Kimia Farma yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan tahunan dengan mempertimbangkan program loyalitas pelanggan agar tren pendapatan tidak stagnan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada cabang dengan rating transaksi maupun rating cabang rendah dengan cara menyediakan layanan kritik dan saran. Kemudian yang ketiga, memfokuskan peningkatan di cabang yang memiliki rating cabang tinggi
namun rating transaksi rendah, seperti melakukan promosi. Yang terakhir, karena produk psikoletik mendominasi penjualan, maka penting untuk menjaga ketersediaan stoknya dan mulai mengembangkan penjualan produk lain agar tidak terlalu bergantung pada satu jenis produk saja. Sekian presentasi proyek saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.